Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah Masjid Raya An-Nur Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kajian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Nafdinar LC. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Semoga dengan ilmu yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti malam insya Allah akan ada juga kajian kitab yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zuhandi Rais LCMA tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Himalatil Al-Quran. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz, waktu dan tempat, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sampai sekarang tidak pernah berhenti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat yang rajin berselawat kepada Nabi, banyak menyebut namanya, semakin cinta dengannya, dan di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, serial kajian profil Rasulullah sebagai seorang guru, seorang muallim. Kita sudah masuk kepada metode beliau dalam mengajar. Bahasan siang ini adalah metode Rasul dalam mengajar dengan menggunakan permisalan dan perbandingan. Jadi begitu menjelaskan sesuatu, Rasul melihatkan atau menggambarkan, memvisualisasikan ada bentuk nyata dari beberapa keadaan alam yang mudah dilihat oleh mata, dirasakan bagaimana secara real, sehingga orang bisa menangkap maksud Rasul ini. Seakan-akan yang disampaikan oleh Rasul, penjelasan Rasul itu nampak kasat mata pada benda-benda yang beliau jadikan contoh. Kalau segi warna, nampak perbandingan warna langsung dari benda yang nampak ada warna yang berbeda. Kalau segi ukuran, segi bentuk, nampak langsung ada perbandingan dan ada benda yang bisa, oh begitu yang dimaksud oleh Rasul. Kita lihat dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Imam Abi Dawud berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah. Sebagian bacanya utrujah, tidak pakai tasydid pada jim. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Kata Nabi, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, dia beriman lalu baca Quran, seperti sebuah pohon namanya utrujah. Pohon ini tak ada di kita. Apa gambaran Nabi terhadap pohon utrujah ini? Aromanya
Itu harum. Kalau kita cium harum. Wa ta'muha thayyib. Kalau kita coba, kita gigit, kita makan, itu enak. Jadi dari sifat fisiknya dicium indah, enak, senang. Kalau kita makan, enak kita makan. Orang beriman baca Quran, perumpamaan seperti itu. Lalu Rasul lanjutkan contoh untuk kategori yang kedua. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah. Perumpamaan orang beriman tapi tak baca Quran seperti buah kurma. Kurma itu kalau kita cium aromanya enggak ada, Pak. Enggak harum, enggak pahit, enggak pedas, enggak segala macam. Tapi bila kita rasakan, manis. Rata-rata kurma itu manis. Bahkan ketika manisnya, saking manisnya kita merasa enek, Pak. Ada kurma itu yang manisnya pas di kita, banyak habis oleh kita kurma itu. Rasanya nikmat, tapi aromanya enggak muncul. Ini perumpamaan orang beriman tapi enggak baca Quran. Masuk yang ketiga. Wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalir raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang yang fajir, orang yang pendosa, orang fasik, orang ahli maksiat, dia ini baca Quran, Pak. Kerjanya maksiat tapi baca Quran. Gimana orang gini? Rasul membuat perbandingan, dia seperti pohon yang berbuah namanya raihanah. Bagaimana raihanah ini? Aromanya harum, tapi kalau dimakan itu pahit. Harum, dicium itu harum, tapi dimakan pahit. Kita tertipu oleh harumnya dia, tapi ketika dirasakan pahit. Ketika kita lihat penampilannya, kita lihat fasih baca Quran, menarik bagi kita, Pak. Tapi begitu kita rasakan bergaul langsung dengan dia, enggak hidup Al-Quran dalam dirinya. Makanya aromanya harum, memikat, tapi rasanya pahit, membuat kita tidak kuat untuk memakannya, tak kuat bersama dengannya. 3 permisalan. Yang keempat, Rasul buat dalam hadis ini 4 permisalan. Wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha mur wa la riha laha. Perumpamaan pendosa yang tak baca Quran. Tadi pendosa baca Quran, kemudian pendosa tak baca Quran. Seperti ya mirip-mirip buah labu lah di kita. Aromanya enggak ada, tapi dimakan pahit. Kalau tadi ada aroma harum, dimakan pahit. Ini enggak ada aroma dan pahit ketika dimakan. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggambarkan kelebihan orang yang baca Quran di sini. Keutamaan orang baca Quran. Kalau disebut orang baca Quran, kelebihannya seakan dia dapat pahala sekian derajat, pahala 100 kali lipat. Kita mungkin sulit perbandingkan. Apa sih beda orang baca Quran dengan orang tidak? Rasul memberikan percontohan dengan bentuk benda yang bila kita bayangkan, oh terbayang oleh kita langsung. Oh, lebih enak pohon itu, buah itu dibanding buah yang ini. Lebih bagus buah yang pertama daripada buah yang kedua. Karena Rasul menggambarkan dengan gambaran sesuatu yang bisa digambarkan secara fisik, secara visual, dan nampak perbedaan masing-masing dari 4 perbandingan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Al-Qayyim mengulas tentang hadis ini, kata beliau, wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis an-nasa arba'ata aqsam. Nabi menjadikan manusia itu seakan ada 4 kategori, Pak. Apa 4 kategori itu? Al-awwalu ahlul imani wal Qur'an. Pertama, kelompok ahlul iman wal Qur'an. Orang beriman dan dia rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka kelompok ini hum khiyarun nas, orang-orang terbaik. Kelompok yang kedua, kata beliau, ahlul imanil ladzi la yaqra'unal Qur'an wa hum dunahum. Kelompok kedua, orang beriman tapi enggak baca Quran. Di bawah kelompok yang pertama tadi. Bila kita buatkan kita buatkan posisi tangga, posisi 4 tangga.
Nomor satu, yang baca Quran dan beriman. Nomor dua, beriman tapi enggak baca Quran. Kemudian fahaulai humus su'ada, orang beriman dan baca Quran, keduanya orang-orang yang beruntung, Pak, orang bahagia. Kemudian wal ashqiya'u kisman, orang yang merugi, orang yang dia akan sengsara, celaka, ada dua kelompok. Apa yang dua kelompok itu? Ahaduhuma man utiya Qur'anan bila iman fahuwa munafik, orang yang diberikan Allah Quran tapi enggak beriman, ini orang munafik ini. Jadi gambaran ketiga, gambaran orang munafik. Watsani man lam yu'ta Qur'anan wala imanan, yang ketiga enggak dikasih Quran, enggak dikasih iman, berarti orang ini tidak pernah beriman, orang kafir. Jadi gambaran ada orang iman, ahlul Quran, orang iman tapi enggak ahlul Quran, orang munafik, kemudian orang kafir. 4 gambarannya. Dibuatkan contohnya oleh Nabi dengan perbandingan rasa dan bentuk, kemudian aroma buah-buahan, supaya kita mudah paham, Pak, perbandingan masing-masing. Contoh yang kedua, kata Nabi, wa mathalul jalisi salihi kamathali sahibil misk, perumpamaan orang yang berkawan dengan kawan yang baik seperti orang yang berkawan dengan pemilik parfum kasturi. Illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi, kalau anda tidak dapat apapun dari kawan anda yang dia punya minyak kasturi ini atau penjual kasturi ini, minimal anda dapat kecipratan harumnya. Kan kita kadang suka tester tuh, Pak. Kalau belanja datang ke outlet, ada tester enggak? Minimal kan ada tester. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, minimal tester tuh dapat aromanya, Pak. Tiap hari dapat tester kan lumayan, Pak. Meskipun enggak punya parfum mahal, tapi testernya kalau parfum nomor 1 dunia kan keren juga, Pak. Mana-mana kan dianggap orang, oh pergaulannya hebat, ini parfumnya mahal, ini orang kaya. Dapat juga begitu, Pak. Padahal cuma coba tester. Itu gunanya kalau kita berkawan dengan orang baik, dapat juga kecipratan baiknya dari orang baik tadi. Wa mathalul jalisi sawi ka sahibil kir illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhani, dan perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan kawan tidak baik, Pak, seperti tukang buat besi itu, Pak. Dia punya alat yang bisa memasukkan besi ke api itu untuk membentuknya nanti. Kalau kita enggak hitam karena besi atau karena api, minimal bau asapnya kena juga. Kita kan, jangankan kita dekat api, Pak, kita jemur baju di rumah, lalu ada yang bakar sampah dekat situ, itu pakaian kita bisa bau asap. Atau ada yang membakar dekat situ, pakaian kita bisa bau asap. Apalagi dekat dengan sumber api yang mengeluarkan asap, pakaian kita akan beraroma asap. Itu paling minimal, Pak. Maknanya kalau kawan kita tidak baik, akan mengalir, akan berpindah perangai tidak baiknya kepada kita, lambat laun itu. Contohlah, ada kawan yang enggak sholat, kita awalnya sholat, kata kawan enggak sholat, enggak usah sholat, nanti kan bisa juga. Awalnya sholat itu ditunda-tunda, Pak. Ujung-ujungnya, udah telat, masa masih bisa sholat jam segini, enggak sholat itu, Pak. Besoknya, kan nanti kita masih muda, waktu tua kan bisa sholat. Dimain-mainkan gitu, Pak. Pelan-pelan sholat diundur, sholat sunnah nggak dikerjakan, kemudian habis waktu ya udah nggak sholat. Sudah itu nanti masa tua masih ada. Itu kawan nggak baik begitu, Pak. Atau kawan kita, mohon maaf, anak-anak muda diajak narkoba, yuk coba dikit. Jangan lagi, Bang, nggak kuat saya beli, Bang, nanti marah orang tua saya. Coba dikit aja, minimal tahu. Gara-gara itu sedikit, akhirnya penasaran, coba, akhirnya ketagihan. Begitu ketagihan, kecanduan, sudah sulit untuk dipisahkan. Akhirnya ketergantungan. Ketika ketergantungan, nggak ada uang, ya mencuri, ambil aset orang tua, ambil aset orang, buat berbagai kriminal yang lain. Pada akhirnya dia merusak dirinya, merusak orang, dan boleh jadi dia menjadi pengedar setelah itu. Yang akan rusak tidak hanya dia, tapi circle-nya banyak, lingkarannya
orang yang akan terlibat dan orang yang akan terugikan gara-gara dia yang satu itu akan banyak. Dia akan terus mencari mangsa. Maka dalam pepatah orang Arab itu su'ul akhlaq yu'di. Akhlak yang buruk itu mudah menular, Pak. Tapi akhlak yang baik agak berat untuk menular, agak sulit untuk ditiru orang. Agak payah menanamkan akhlak yang baik ini. Maka hati-hati berkawan dengan orang tidak baik, karena kadang-kadang perangai ini seperti pencuri, Pak. Dia ambil perangai kita atau dia rubah perangai kita tanpa kita sadari. Pencuri ngambil barang kita, kita nggak tahu kan? Nggak tahu tiba-tiba dia hilang. Nggak tahu tiba-tiba sudah nggak ketemu apa yang kita punya. Perangai kita juga gitu. Kalau kawan dengan orang tidak baik, tanpa terasa oleh kita, tanpa kita sadari, perangai kita sudah berubah. Tidak pernah kita bayangkan dengan perangai buruk itu. Maka hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan kita berkawan dengan siapa. Kita ambil hadis yang kedua. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan, berasal dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, buyutnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Sumatera, di Nusantara adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika makrifat kepada Allah memahaminya dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa. Kalau ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak mengenal sifat Allah dengan metode wujud, qidam, baqa, kemungkinan dia adalah Ahlus Sunnah palsu, klaim palsu saja, seperti yang banyak menghiasi mimbar-mimbar kita di Riau hari ini. Apa kata Rasul? Inna mathala ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathiri asaba arda. Perumpamaan aku diutus Allah sebagai seorang rasul, kemudian hidayah yang aku bawa, kemudian ilmu yang aku sampaikan kepada umat seperti hujan yang sangat banyak. Lalu hujan tadi menimpa atau jatuh di atas tanah, di atas permukaan bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah naqiyah qabilatil ma'. Di antara tanah tadi ada tanah yang bagus, Pak. Tanah yang subur, menerima air, lalu bisa tumbuh di atasnya tanaman, subur di atasnya tanaman. Bisa ngalir, orang bisa ngambil manfaat airnya atau tanaman dari tanah yang tumbuh karena hujan turun tadi. Fa'anbatat al-kala'a wal ushbal katsir, sehingga tumbuhlah rerumputan, tumbuhlah tanam-tanaman, semak-semak, berbagai hal tumbuh. Wa kanat minha ajadib amsakat al-ma'. Di antaranya ada tanah yang tidak bagus juga, Pak, yang kualitasnya tidak baik. Ada air, dia air tergenang di situ, Pak. Fanafa'allahu bihan nashfa syaribu wa saqaw wa zara'u, sehingga dari tanah tersebut ada air, orang dapat manfaat dari air tersebut. Orang ambil dari air yang tergenang untuk minum, untuk menyiram tanamannya, untuk kebutuhan harian, untuk dapur, untuk cuci pakaian, untuk mandi dan lain-lain. Lalu ada yang bentuk ketiga, wa asabat ta'ifatan ukhra minha innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Ada lagi bentuk yang ketiga, ini ekstrim, Pak, tandus, keras tanahnya. Dia tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yang tadi nahan air tapi enggak menumbuhkan tanaman, Pak. Kayak kita kan ada genangan air, Pak. Ditanam itu enggak bisa tumbuh, Pak. Kalau sawit enggak berhasil. Yang ketiga ini, air nggak bisa terkumpul, juga nggak bisa menumbuhkan tanaman, ya kayak bukit-bukit berbatu lah. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam. Ini perumpamaan orang yang paham agama, Pak, dalam agama Allah, lalu bermanfaat dengan orang dengan ilmu yang dia pahami tersebut, berasal dari Rasul, sehingga dia dapat ilmu lalu diajarkan. Jadi perumpamaan orang yang dapat ilmu dari Rasul dan mengajarkan ilmu, kira-kira gitu singkatnya. Bagaimana perumpamaannya? Ada di antara orang itu, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Dan perumpamaan orang yang tidak dapat manfaat sama sekali dengan hidayah yang sampai kepada mereka dan ilmu yang sampai kepada mereka. Jadi di antara orang yang
mendapat hidayah atau mendapat ilmu dari Rasul, ada yang hidayah itu lengket pada dirinya, ada yang tidak, Pak. Jadi Rasul gambarkan seperti tanah ada 3 tipe. Air hujan turun banyak. Yang satu, air diserap lalu subur, tumbuh tanaman. Yang kedua, air diserap tapi enggak tumbuh tanaman. Yang ketiga, enggak nyerap air, enggak tumbuh tanaman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran dari hadis ini adalah seakan Nabi membagi manusia itu kepada beberapa bagian, sehingga dari segi hidayah Nabi dan ilmu Nabi, dia menghidupkan tanah seperti ilmu Nabi itu menghidupkan hati seperti tanah dihidupkan oleh air hujan. Tapi ketika kita lanjutkan melihat tipe-tipe tanah, minimal ada 3 gambaran Nabi. Apa tiga tipe gambaran Nabi itu? Yang pertama adalah al-alimul amilul muallim. Ada orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya dan diajarkan ilmunya. Berilmu, diamalkan dan diajarkan. Yang kedua, dia berilmu tapi enggak diamalkan dan diajarkan ke orang. Kayak lilin, ilmunya banyak, Pak, tapi ketika dia tahu salat sunat, dia enggak paham fadilah salat sunat, fadilah bersiwak, fadilah silaturahim, fadilah jaga lisan, dia enggak amalkan. Dia tahu, dia sampaikan ke orang. Yuk sedekah, orang sedekah tapi dia enggak sedekah. Yuk baca Quran, orang baca Quran, dia enggak baca Quran. Berilmu, enggak diamalkan tapi disampaikan. Yang ketiga, enggak punya ilmu, enggak hafal, juga enggak sampaikan ke orang. Jadi adanya dia sama dengan enggak adanya dia. Masih mending yang kedua tadi, dia enggak manfaat untuk dirinya tapi manfaat untuk orang. Tapi lebih baik lagi yang pertama, Pak. Tahu, beramal dan bermanfaat untuk orang lain. Nabi menggambarkan begitu, Pak, sehingga bisa membedakan kelebihan orang berilmu dengan tidak berilmu. Seperti tanah 3 tipe tadi. Air hujan turun banyak. Yang satu nyerap air, subur, tumbuh tanaman. Yang kedua, serap air tapi tidak tumbuh tanaman. Yang ketiga, tidak serap air, tidak tumbuh tanaman. Begitu gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut di pekan akan datang, pekan selanjutnya, berapa contoh yang lain supaya kita semakin paham bagaimana pola Rasul dalam mengajar, memberikan percontohan, permisalan, perbandingan yang bisa divisualisasi oleh peserta didik. Hebat Rasul dan banyak metode beliau dalam mengajar. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam mengajar anak-anak kita, baik di rumah, anak-anak kita di pesantren, di sekolah, di lembaga, apapun tempat kita mengajar generasi berikutnya. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.